teman-teman, di sini saya akan menjelaskan serta memperlihatkan seputar Kota Pekalongan beserta sejarah-sejarah yang ada di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan mendapat julukan Kota Batik. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bahwa sejak puluhan dan ratusan tahun lampau hingga sekarang, sebagian besar proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah warga. Akibatnya, batik Pekalongan menyatu erat dengan kehidupan masyarakat Pekalongan. Batik telah menjadi penghidupan masyarakat Pekalongan dan terbukti masih tetap eksis mengikuti perkembangan zaman. Meskipun tidak ada catatan resmi kapan batik mulai dikenal di Pekalongan, namun menurut perkiraan batik sudah ada di Pekalongan sekitar tahun 1800-an. Ini merupakan kawasan budaya Jatayu. Di tempat ini terdapat beberapa tempat-tempat bersejarah yang ada di Kota Pekalongan. Karena Jatayu sendiri merupakan pusat dari Kota Pekalongan yang biasanya diselenggarakan acara-acara kebudayaan yang ada di Kota Pekalongan. Di tengah lapangan Jatayu juga terdapat tulisan batik yang menjadi ikon dari lapangan Jatayu itu sendiri. Tempat bersejarah yang pertama yaitu Gor Jatayu. Gedung ini merupakan pusat bagi kegiatan olahraga di Kota Pekalongan. Banyak event yang diselenggarakan pada tempat ini seperti popda silat, basket, futsal, dan lain-lain. Namun siapa sangka jika riwayat gedung ini dahulunya digunakan sebagai tempat pemanggilan arwah. Namun pada tahun 2003 gedung tersebut diubah oleh Pemkot menjadi gedung olahraga dan kesenian Jatayu. Namun saat ini kondisi Gor Jatayu masih dalam perbaikan karena beberapa waktu yang lalu sempat mengalami kerusakan. Selanjutnya ke arah utara dari Gor Jatayu, kita bisa menemukan gedung bersejarah selanjutnya yaitu Gedung Pertani atau Nasional Handelsbank. Gedung ini merupakan bank yang dibangun oleh Belanda untuk mengatur keuangan dari hasil perdagangan gula antara Hindia Belanda dengan kerajaan Belanda yang ada di Eropa sana. Sistem tanam paksa membuat Pekalongan menjadi salah satu daerah ladang gula. Demi kelancaran pengiriman uang maupun keperluan transaksi lainnya, membuat pemerintah Hindia Belanda di Pekalongan mendirikan bank sekitar abad ke-19. Bank ini kemudian ditutup menjelang kedatangan Jepang di Pekalongan sekitar Desember tahun 1941. Sekarang gedung ini menjadi PT Pertani oleh BUMN sejak tahun 1970-an. Kemudian kita beralih ke sisi selatan dari Gor Jatayu. Kita dapat menemukan sebuah gedung yang menjadi pusat informasi penyiaran televisi di Kota Pekalongan, bernama Batik TV. Awalnya gedung ini digunakan sebagai kantor dari sebuah badan yang mengurusi masalah pendidikan. Kemudian pernah juga digunakan sebagai kantor Dinas Pekerja Umum Kota Pekalongan. Dan kini gedung mungil ini menjadi kantor Batik TV sejak tahun 2012. Kemudian kita beralih ke sebuah gedung museum yaitu Museum Batik. Museum Batik merupakan satu-satunya museum yang ada di Pekalongan, menampilkan koleksi batik-batik dari seluruh Nusantara, mulai dari yang kuno hingga yang modern. Nampak arsitektur gedung ini khas zaman kolonial. Meski berusia sudah ratusan tahun, namun nyatanya gedung ini masih kokoh dan eksis hingga saat ini. Di sini kita tidak hanya menemukan batik-batik khas Pekalongan, tetapi kita juga dapat menemukan batik-batik khas persebaran dari wilayah Indonesia. Untuk tiket masuknya sendiri, yaitu seharga Rp5.000 per orang. Kemudian kita beralih ke gedung Eks-Karesidenan. Bangunan ini berada di barat daya lapangan Jatayu. Gedung berarsitektur khas Eropa ini mempunyai halaman yang luas. Rumah jabatan Bakorwil ini bisa disebut istana karena dahulu merupakan tempat tinggal bagi residen Belanda yang berkuasa di sini. Dibangun dengan corak bangunan yang bergaya khas kolonial, bentuk bangunannya umumnya simetris, bertembok tebal dengan langit-langit tinggi. Di bagian depan terdapat pilar-pilar dengan tata ruang terbuka. Gedung ini dimulai sekitar tahun 1850 dan Residen George Johan Pieter van de Poel adalah orang pertama yang memakai gedung ini. Bergeser ke arah kanan, kita dapat menjumpai gedung kantor pos Pekalongan. Bangunan tua dari zaman Belanda ini dahulunya digunakan untuk kirim surat, hingga kini fungsinya tetap sama, yaitu mengurusi hal surat menyurat. Dalam sejarah pos di Indonesia, Pekalongan sudah termasuk jalur pos di Jawa semenjak Gubernur Jenderal VOC Baron van Imhoff mendirikan kantor pos pertama tanggal 26 Agustus 1746 di Batavia. Tempat bersejarah selanjutnya yaitu pabrik limun Oriental. Awalnya dibuat keluarga Nyo Gioklin di Kedunguni, dijual keliling kampung dari rumah ke rumah hingga produknya banyak peminat. Kemudian Nyo Gioklin pindah untuk mendirikan pabrik ke daerah Kamu Bugisan, alamat pabrik yang saat ini.
berlokasi di belakang lapas Pekalongan Kota atau masuk dari jalan antara Batik TV dan Museum Batik. Pembuatan mereknya sekitar tahun 1923. Desain logo merek pada botolnya dibuat oleh yang empunya. Hingga saat ini pabrik limun Oriental sudah generasi yang ketiga. Selain memproduksi minuman limun, perusahaan ini juga pernah memproduksi kopi Oriental dan rokok Cap Della. Kemudian ada Gereja Santo Petrus. Gereja yang menjadi tempat ibadah umat Kristiani ini terletak di sebelah jembatan Loci dan telah berdiri sejak tahun 1935. Peletakan batu pertama dilakukan oleh J. Van Rooyen MSc pada 4 Agustus 1935. Sedangkan pemberkatan dilakukan oleh MGR BGG Fisher MSc pada tanggal 15 Desember 1935. Hampir seabad pembangunan ini berdiri hingga kini terus digunakan sebagai tempat ibadah yang nyaman oleh pemeluk agama Nasrani di Pekalongan. Kemudian tepat berada di belakang Gereja Santo Petrus berdiri bangunan yang merupakan tempat ibadah umat Buddha di Pekalongan, yakni Kelenteng Po Antian. Lokasi kelenteng ini berada di kawasan Kampung Pecinan. Setiap perayaan Cap Gomeh Tahun Baru Imlek, suasana di sini akan ramai dengan masyarakat yang melaksanakan pawai giang atau mengarak dewa-dewa mereka di sekitar kampung. Sebagian besar masyarakat mempercayai kalau Kelenteng Po Antian didirikan tahun 1882 silam. Nama Po Antian berasal dari bahasa Hokkien atau Bau Andian dalam bahasa Mandarin yang berarti istana mustika keselamatan. Dari Kelenteng Po Antian kemudian terdapat pemukiman pecinan di Kampung Sampangan yang merupakan awal perkembangan Pekalongan selanjutnya. Dulunya Sungai Kupang merupakan pangkalan pelabuhan dagang antar pulau. Kawasan ini dikenal dengan nama Pintu Dalam oleh pemerintah kolonial Belanda dan selanjutnya dijadikan kawasan pemukiman khusus warga Tionghoa. Penguasa Belanda membagi-bagi kawasan pemukiman sesuai etnis, bukan dengan tujuan untuk menutup diri dan mencegah pembaruan, namun untuk mengontrol populasi dan kriminalitas di Pekalongan. Kawasan untuk warga Tionghoa ini diberi nama Chinese Wich yang terdiri dari wilayah Keplekan Lor, yaitu Jalan Sultan Agung, Keplekan Kidul yaitu Jalan Hasanuddin, dan kawasan Kerimunan, yaitu Jalan Salak dan Jalan Manggis. Wilayah Pintu Dalam merupakan akses masuk Kampung Pecinan di Pekalongan. Beralih dari Kampung Pecinan, kemudian ke kawasan Kampung Arab Sugiwaras, Jalan Surabaya sampai Jalan Semarang. Di lokasi ini ada sebuah masjid yang dibangun sekitar tahun 1854 oleh seorang saudagar dari Hadramaut, yaitu Said Hussein bin Salim. Bentuk arsitekturnya merupakan khas seni Arab dan dapat dilihat dari bentuk menaranya. Sejak tahun 1950-an, Kampung Arab menjelma menjadi pusat perdagangan batik. Bahan-bahan baku batik dan tenun pada masa itu menjadi komoditas dagang utama selain sarung pelekat dan tenun. Di Kampung Arab Sugiwaras ini merupakan saksi sejarah bagi pasar batik yang menunjukkan kejayaan batik dan koperasi batik Pekalongan pada masa Orde Lama. Pada masa itu, harga kain mori di seluruh Indonesia ditentukan harga di pasar Kampung Arab ini. Selain itu, di sini juga merupakan real estate masa kolonial sejak tahun 1900-an. Beralih ke alun-alun Kota Pekalongan. Di alun-alun Kota Pekalongan terdapat sebuah mall, yaitu Mall Matahari yang merupakan salah satu mall yang ada di Kota Pekalongan. Di alun-alun Kota Pekalongan sendiri terdapat sebuah bangunan baru yang didirikan pada tahun 2020 kemarin. Kota Pekalongan sudah sempat beberapa kali melakukan perbaikan tata letak alun-alun Kota Pekalongan. Dan ikon yang sekarang ini merupakan ikon baru yang menjadi ciri khas dari Kota Pekalongan. Kemudian di belakang alun-alun Kota Pekalongan terdapat sebuah masjid, yaitu Masjid Agung Kauman Pekalongan. Merupakan salah satu ciri khas Kota Pekalongan. Meskipun telah dibangun beberapa masjid baru yang tak kalah megahnya, namun masjid ini tak tergantikan sebagai simbol Islami Kota Pekalongan. Masjid ini sudah berusia 158 tahun. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Raden Arya Wiryo Tumenggung Adinegoro. Ruangan-ruangan di masjid ini, terutama tempat sholat utama, banyak dihiasi ornamen asli. Kayu-kayunya masih dari bahan-bahan yang pertama kali digunakan untuk pembangunan masjid. Masjid Agung Al-Jami berarsitektur Jawa Arab. Ini bisa dilihat dari kubahnya berbentuk joglo, sementara arsitek Arab nampak dari serambi masjid. Tradisi unik saat bulan Ramadan terdapat 2 jamaah sholat tarawih dengan jumlah rakaat berbeda. Satu sisi ada satu jamaah sholat tarawih dengan 23 rakaat, satunya jamaah sholat tarawih 11 rakaat. Kebiasaan unik ini bisa jadi hanya di Masjid Jami Kota Pekalongan di wilayah Pantura, bahkan Indonesia. Kendati beda rakaat bukan alasan untuk tidak menjaga ukhuwah Islamiyah.
Mereka tetap rukun, saling menghormati dan menghargai. Itulah beberapa tempat-tempat bersejarah yang ada di Kota Pekalongan beserta kebudayaan batik yang sangat melekat di Kota Pekalongan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.